Dan pemerintah sebelumnya menetapkan work from home atau anywhere bagi ASN tiap hari Jumat. Lalu bagaimana dengan pelayanan publik? Kita menuju Gita Miningrum dan Kanza Tamarindora. Saya ke Kanza dulu yang berada di Surabaya, tepatnya berada di Dinas Kominfo Surabaya. Pengawasannya di sana seperti apa, Kanza? Sehingga dipastikan para ASN ini betul begitu ya, pengawasannya bekerja tiap hari Jumat secara work from home atau anywhere. Halo, selamat siang Elvira. Hari ini adalah hari pertama penerapan work from home untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Salah satunya adalah di Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga menerapkan work from home, di mana pada hari ini ada sekitar 50% pegawai yang melakukan work from home, sementara 50% lainnya tetap melakukan work from office. Nah, mereka ini adalah rata-rata pegawai yang menangani jaringan aplikasi yang ada di kota Surabaya. Jadi mereka cukup krusial pekerjaannya sehingga dibutuhkan tetap harus hadir di kantor. Nah, untuk kondisi kantor ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya karena di sini juga selain melakukan penghematan bahan bakar minyak karena dilakukan work from home, di sini juga ada penghematan untuk penggunaan lampu, kemudian pendingin ruangan serta air. Jadi efisiensi atau penghematannya bukan hanya energi bahan bakar minyak saja tapi juga listrik dan air. Nah, kemudian untuk para pekerja yang melakukan work from home ini harus melakukan absensi atau presensi sebanyak 3 kali di aplikasi Kantorku. Sementara untuk pegawai yang melakukan work from office atau bekerja di kantor seperti saat ini disarankan untuk menggunakan transportasi yang tidak berbasis bahan bakar fosil seperti menggunakan kendaraan listrik, kemudian transportasi umum atau menggunakan sepeda. Nah, jadi tetap ada yang melakukan work from office untuk layanan, jadi bukan hanya Diskominfo saja yang sebagian harus melakukan WFH dan WFO, tapi ada juga dinas-dinas lainnya yang melakukan layanan langsung kepada masyarakat yang bahkan tidak boleh sama sekali untuk melakukan work from home. Misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Dinas Pendidikan, Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengawasan agar WFH ini tetap berjalan lancar, layanan kepada masyarakat tidak terganggu, kemudian tidak ada ASN yang libur panjang bisa saja atau libur panjang akhir pekan karena Jumat, Sabtu, Minggu ini berpotensi menjadi waktu libur panjang. Saya akan bertanya kepada Kepala Diskominfo Surabaya, Bapak Edi Kristianto. Pak Edi bisa maju sedikit. Ini agak gelap Kak karena sedang penghematan ya hari ini. Nah, Pak, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa harus melakukan absensi. Maju lagi Pak sebanyak 3 kali. Nah, selain absensi, apa saja yang kemudian harus dikontrol oleh atasan kepada pegawainya agar tidak bolos gitu Pak saat work from home? Jadi selain absen 3 kali sehari, staf harus memastikan mereka menyelesaikan target kinerja yang diberikan oleh atasannya. Seperti Kominfo ini, mereka masing-masing punya target yang ditetapkan oleh atasannya, utamanya yang kebetulan yang work from home ini kebanyakan yang mengelola terkait dengan aplikasi, sehingga aplikasi kan bisa di manage dari dimanapun. Nah, ini teman-teman yang masuk ini yang berhubungan dengan piket jaringan, Pak. Jaringan ini karena berhubungan dengan seluruh pelayanan online yang ada di kota Surabaya. Dengan adanya work from home ini sebenarnya salah satunya adalah kita menuju ke pemerintahan digital dengan lebih mengandalkan ke pelayanan online. Selain itu, atasan langsung itu nanti juga wajib untuk melakukan rapat dengan stafnya melalui Zoom meeting ya. Tadi pagi sudah dilakukan oleh beberapa, nanti mungkin setelah ini, setelah istirahat siang, beberapa kabit atau tim kerja akan melakukan Zoom meeting juga dengan stafnya yang ada di rumah untuk memantau terkait dengan kinerja yang sudah diberikan dan juga memastikan mereka berada di rumah, tidak pergi ke luar kota karena work from home ini bukan hari libur. Terus yang berikutnya juga mereka wajib untuk membuat laporan secara tertulis terkait dengan apa yang dilakukan di rumah dalam satu hari itu, mulai jam 7.30 sampai jam 15.00 ya. Itu per jam itu mereka melakukan apa, targetnya apa, dan yang capaiannya apa, dan itu wajib dilakukan ke atasan langsung yang nanti juga akan kita laporkan ke Pak Sekda melalui
bagian organisasi dan BKPSDM gitu. Oke. Nah, aplikasi yang disediakan untuk melakukan presentasi kan 3 kali sehari, Pak. Nah, bagaimana kemudian untuk memastikan lokasinya pegawai tersebut berada di rumah atau berada di mana dan apakah ada sanksi? Misalnya ada ada pegawai yang tidak melakukan absen maupun berada di luar kota saat melakukan kerja dari rumah. Jadi absensi kita ini sudah tersistem dengan geotag sehingga kita bisa memastikan walaupun handphonenya itu mati atau mungkin dimodifikasi lokasinya dimatikan, itu akan bisa memonitor di mana mereka itu posisinya ketika melakukan absensi. ASN itu tidak bisa melihat terkait dengan posisi ketika mereka melakukan absensi, tapi tim admin kami di IT-nya Kominfo itu bisa meng-hire seluruh ASN Kota Surabaya sehingga kita tahu di mana mereka itu melakukan absensi, dan itu biasanya akan dikontrol oleh inspektorat, sehingga inspektorat yang selama ini berlaku kan seperti itu. Sebelum work from home itu ketika pagi dan siang ternyata absennya itu ternyata mereka tidak dilakukan di Surabaya, itu biasanya inspektorat akan memberikan teguran dan sanksinya bisa sanksi ringan maupun sanksi berat. Oke, jadi ada sanksi ringan dan berat bagi ASN atau pegawai yang mangkir mungkin saat melakukan WFH. Terima kasih Pak Edi Kristianto, Kepala Diskominfo Surabaya atas waktunya. Jadi tadi sistem digital sudah dibuat sedemikian rupa untuk mengantisipasi jika ada pegawai yang tidak berada di rumah saat bekerja dari rumah. Sementara terkait saran atau imbauan bagi para pegawai yang melakukan work from office atau bekerja dari kantor sesuai dengan tugasnya masing-masing yang tetap mengharuskan mereka untuk berada di kantor, ini disarankan untuk menggunakan kendaraan listrik, kendaraan umum ataupun menggunakan sepeda. Seperti tadi saya mewawancara salah satu pegawai yang sebenarnya sebelum ada aturan atau penerapan dari WFH ini sudah menaiki sepeda setiap hari Jumat dari rumahnya ke kantor yang berjarak sekitar 18 km. Artinya dibutuhkan jarak sekitar 36 km pulang pergi, dan itu dikatakan selain bisa menghemat bahan bakar minyak sekitar 1,5 liter untuk sekali perjalanan pulang pergi, juga bisa membuat badan lebih sehat dan segar saat bekerja di kantor. Elvira. Ada efek lainnya ya untuk kesehatan di luar penghematan begitu. Kanza, terima kasih pantauan Anda langsung dari Dinas Kominfo Surabaya. Dan sekarang kita lihat bagaimana pelayanan publik di Jakarta. Gitami, saat ini Anda berada di mana dan bagaimana kemudian ketika penerapan work from anywhere? Apakah pelayanan publik di sana masih bisa berjalan dengan normal atau seperti apa? Ya, selamat siang Elvira. Saat ini saya berada di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, dan kantor ini juga bertepatan di bagian belakang, yaitu ada kantor PTSP, tempat perizinan pelayanan terpadu satu pintu, begitu, di mana berdasarkan pantauan saya pagi tadi di sana untuk pelayanan publiknya ini masih berjalan seperti biasanya. Masih ada masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan di kantor PTSP ini, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa hari ini merupakan pertama kalinya diterapkan work from home bagi ASN, tetapi ini tidak berlaku untuk semua ASN. Ada beberapa ASN yang harus tetap bekerja di kantor, seperti mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat, misalnya saja di kantor perizinan tadi, di mana 100% karyawan ataupun pegawainya ini masuk semuanya, front office maupun back office juga masuk, begitu. Tadi juga saya sempat ke kantor Kelurahan Mampang Perapatan, di sana juga saya melihat aktivitas pelayanan masih berlangsung seperti biasa, tidak ada yang bekerja dari rumah, begitu, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Dan saat ini di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, kalau Elvira bisa lihat, masih ada beberapa pegawai di sini yang terlihat berada di kantor, karena memang masih ada masyarakat, maksud saya pegawai yang masih bekerja di kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini. Untuk yang work from home-nya ini ada sekitar, kalau tidak salah tadi, sekitar 11 sampai 15% yang work from home. Tetapi untuk lebih jelasnya kita akan langsung bertanya kepada Pak Azari. Selamat siang Pak Azari. Pak, bisa dijelaskankah berapa banyak dari khusus sekretariat Jakarta Selatan ini, di kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini, yang masuk bekerja pada hari Jumat ini? Oke, terima kasih Bu. Kami dari Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan memang menindaklanjuti sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 3 tentang transformasi pelaksanaan tugas ASN dengan tugas dinas lainnya.
bahwasanya memang untuk sekretariat kota dari 8 bagian, kita dari 100 pegawai itu kurang lebih ada 25 pegawai yang melaksanakan WFH di hari perdana tanggal 10 April ini. Jadi sesuai dengan surat edaran gubernur tersebut, kita memang melakukan WFH sejumlah kurang lebih 25% untuk hari perdana pada hari ini. Oke, dan pengawasannya seperti apa, Pak? Oke, untuk pengawasan bagi pegawai yang melaksanakan WFH ada beberapa memang yang harus dipatuhi. Yang pertama, yang bersangkutan ini harus absensi melalui aplikasi absensi mobile di pagi hari dan sore hari. Nah, di mana absensi ini bagi pegawai yang WFH itu harus diverifikasi oleh atasan langsung. Nah, kemudian yang kedua yang harus dipatuhi oleh pegawai yang melaksanakan WFH adalah pegawai tersebut harus membuat laporan terkait kegiatan yang bersangkutan atau pekerjaan yang bersangkutan dalam rangka capaian kinerja yang dilaksanakan pada hari ini. Dan itu harus dilaporkan dan diverifikasi juga oleh pimpinan. Nah, terkait dengan di sela waktu, bagaimana kita memonitor terkait hal tersebut. Nah, atasan langsungnya ini wajib memonitor terkait yang bersangkutan karena sesuai dengan ketentuan dalam SE Gubernur bahwa pelaksanaan ini merupakan work from home. Jadi jangan sampai ada pegawai kita dia melaksanakan pekerjaannya itu di kafe atau di tempat lain. Nah, ini yang menjadi prioritas kami, pengawasan langsung dari atasannya kepada pegawai yang melaksanakan WFH. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, dari 25 orang yang hari ini melaksanakan WFH, apakah ini nanti akan ada rolling seperti itu, ada pergantian mungkin minggu depan pegawai lain yang melakukan, atau 25 orang ini sudah ditetapkan mereka yang akan terus melakukan WFH sampai nanti kebijakan WFH ini dicabut? Oke, untuk ke depannya mungkin Jumat depan terkait dengan pegawai yang melaksanakan WFH ini dinamis, Bu. Jadi tidak ditetapkan yang 25 pada hari ini, kemudian minggu depan mereka mengambil lagi, tidak. Jadi bersifat dinamis. Yang terpenting adalah pekerjaan atau kinerja dari pegawai yang bersangkutan itu harus tetap dimonitor dan dilaksanakan walaupun mereka melaksanakan WFH di rumah. Nah, jadi ini tidak bersifat tetap tapi bisa bersifat dinamis. Tidak hanya pegawai tersebut yang pada hari pertama ini, tapi minggu depan bisa saja berubah sesuai dengan keperluan ataupun urgensinya dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, Pak, ini kan kalau saya lihat dari tugas untuk pegawai yang harus bekerja dari rumah, ini laporan yang harus diberikan kepada kantor ini justru sebenarnya lebih banyak ya. Apakah sempat kemarin terjadi penolakan misalnya dari beberapa pegawai yang meminta untuk sebaiknya saya bekerja di kantor saja deh Pak daripada di rumah, atau ada juga yang mengajukan untuk bekerja dari rumah? Kita sesuai dengan SE memang ada batasannya, Bu, ya, 25 sampai dengan 50%, dan kita harus mengakomodir itu karena setiap SKPD kita harus mengakomodir terkait dengan surat edaran Gubernur nomor 3. Memang ada beberapa pegawai karena mungkin saat ini untuk lebih memperketat terkait dengan pelaksanaan WFH di rumah ini, mereka ada tambahan nih, Bu, berupa mereka harus membuat laporannya. Nah, bagi pegawai yang memang dia tidak bisa melaksanakan tugas di kantor karena berhubungan dengan masyarakat, maka mereka harus tetap melaksanakan WFO. Mereka sih intinya tetap mengikuti sesuai dengan ketentuan di dalam SE, Bu. Oke. Apakah ada yang keberatan nggak sih Pak ditugaskan untuk WFH gitu? Hanya di kantor aja gitu, ada nggak? Ya, ada juga yang seperti itu. Mungkin pertimbangannya mereka saya lebih mudah untuk melaksanakan tugas karena tidak bisa dikerjakan di kantor karena mungkin mereka terkait dengan pelaksanaan atau ada informasi yang memang dia harus berhubungan langsung dengan masyarakat yang memang sudah ada perjanjian pada hari itu, jadi mereka melaksanakannya di kantor, ya, seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Ibu. Ya, demikian Elvira, jadi memang untuk khusus di administrasi Jakarta, Sekretariat Administrasi Jakarta Selatan ini ada 25 pegawai yang hari ini WFH, dan mungkin pegawai yang hari ini WFH minggu depan ini mungkin saja akan digantikan oleh pegawai lain. Jadi memang tidak selalu sama pegawai yang melakukan WFH minggu ini dan juga minggu depan. Tetapi yang penting untuk pelayanan publik ini semuanya 100% para ASN ini masuk untuk tetap bisa menjamin pelayanan ke masyarakat berjalan seperti biasanya. Kembali ke Anda, Elvira. Semoga WFH ini bisa berjalan dengan efektif dan lagi-lagi ya pelayanan publik itu yang menjadi utama. Gitami, terima kasih update informasi Anda, dan sebelumnya ada Kanza Tamarindora dari Surabaya, Jawa Timur.